Al-babus tsani fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa' minal adab. Fasal di dalam adab-adab al-muta'allim, orang yang belajar, santri, fi nafsihi untuk dirinya sendiri, wa fihi dan dalam hal ini asyratu anwa' ada 10 macam minal adabi adab. Sampai ke pembahasan yang ketujuh sekarang. Wasabi yang ketujuh, adab yang ketujuh yang harus dilakukan oleh si santri untuk dirinya, bukan untuk orang lain ya, adalah an yu'akhidha nafsahu bil wara', harus menjadikan dirinya itu atau mengambil tindakan gitu ya, harus ngatur dirinya atau mengambil tindakan terhadap dirinya dengan melakukan sifat wara' wal ihtiyat dan berhati-hati. Jadi wara' ini sangat menjauh dari dari hal-hal yang haram. Ya. Kalau zuhud itu mempersedikit. Jadi sedikit ngambil sedikit sekali, seperlunya zuhud. Tapi kalau wara' beda ya. Wara' ini tapi kalau zuhud itu mesti wara' gitu. Kalau wara' belum tentu zuhud. Kalau wara' harus. Ya. Jadi wara' ini yang dipilih hanya yang halal. Gitu ya. Kalau ndak halal ndak. Nah, kalau zuhud itu milih yang halal dan sedikit, ndak ngambil banyak. Namanya zuhud. Makanya di doa-doa itu Allahumma ja'alna minaz zahidin. Nah, orang-orang yang zuhud. Karena zuhud itu mesti wara', gitu ya. Bukan minal wara' wari'in. Iya memang enggak apa kita doa, cuma kebanyakan di doa-doa minal wari' itu enggak ada. Karena orang kalau sudah zuhud mesti sudah pasti wara', gitu ya. Lah wara' belum tentu dia zuhud, karena dia ada uang 1 juta enggak jelas, yang satunya 1 jutanya ini podo akeh gitu ya. Podo akeh. Dia ngambil banyak, cuma yang halal-halal saja. Ini wara' ini. Yang enggak jelas ditinggalkan. Ini namanya wara'. Ya, tapi kalau ada uang 1 juta diambil 100, aku butuh sak menit tok. Nah, ya. Loh, ini yang 900 simpen Anda enggak nyimpen. Ini biarkan untuk konco-konco lihat nih. Nah, gitu ya. Loh, untuk ente ini enggak, kasihkan ke teman-teman yang lain. Saya butuhnya 1 stok. Nah, berarti zuhud. Ya. Jadi ngambilnya sedikit. Kita minimal paling tidak ya wara', gitu ya. Walaupun ngambil banyak penting halal, yang penting halalnya nih ya. Wal ihtiyat dan hati-hati fi jami' sya'nihi, di dalam seluruh keadaannya. Wa yataharra dan berhati-hati. Tadi memperhatikan, ya taharok mananya, memperhatikan al-halal, kehalalannya, fi ta'amihi, di dalam makannya, wa syarabihi, dalam pakaiannya, wa libasihi, pakaiannya juga itu kalau harus yang halal. Ya, jangan sampai kita ini pakai ada sedikit di badan kita ini, entah ini makanan, minuman atau pakaian, bahkan ya pakaian, tempat tinggal, itu harus yang halal. Wa fi jami' mahtaju ili, dan semua keperluannya harus halal ya. Liyastanira qalbu, agar bersinar hatinya. Wa yasluh, dan agar layak liqabulil ilmi, menerima ilmu. Agar hati tadi layak menerima ilmu, wa nurhi, dan cahaya ilmu, wan nafa' bihi, dan agar ilmunya bermanfaat. Zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang haram itu. Nah, terus bagaimana? Yes, pokoknya di hadapan kita ini, kalau zaman sekarang ini halal yang murni itu enggak ada ya. Kalau dulu banyak. Karena zaman sekarang ini semua mesti urusnya pakai bank, ya kan? Nah, bank ini bank umum biasanya, bank umum biasanya tak luput dari
praktek ribawi, makanya sulit untuk yang halal. Lalu terus bagaimana? Apa kita tidak bisa makan? Ya tetap bisa, cuma jangan banyak-banyak gitu ya. Kalau ada Imam Ghazali mengatakan kalau sudah menyeluruh itu keharaman sudah tidak bisa dibendung, maka orang tetap boleh bermuamalah, tapi bukan dengan cara yang berlebih-lebihan, harus sesuai kebutuhan begitu. Ya minimal yang di hadapan kita kelihatannya halal gitu aja ya. Kalau di hadapan kita ini jelas-jelas haram, berarti haram. Mencuri misalkan, ya waduh bahaya. Apalagi mencurinya di pondok, oh tambah bahaya lagi. Nanti bakal terimbasnya itu nanti kalau dia mencuri di pondok, imbasnya itu akan di luar. Jadi kesalahan-kesalahan di pondok itu kalau dia tidak taubat, nanti imbasnya keluar. Kalau dia sudah keluar, ini bahayanya. Taubat makanya. Yang mungkin pernah ada ya, mungkin ada teman yang kurang baik, taubat supaya baik. Kalau kita sering ceritakan mondok itu tidak lama, ya kan ya. Mondok ini cuma berapa sih? 6 tahun, 9 tahun. Nah, yang 3 tahun tanpa kerasa lo wis 3 tahun, kan gitu ya. Tahun depan ini wis sekarang sudah tabah, sudah mari maulid, hall Darul Hadis, ujian sudah ya. Jadi besok ini hall, besok 2 minggu lagi insya Allah ada hallnya guru kita Habib Ali Al-Drusidi. 2 bulan lagi hall Darul Hadis. Dilo ya. Long antara maulid sama hall 2 bulan. Gak kerasa kan? Maulutan kemarin. Itu 2 bulan ke hall. Dari hall ke Darul Hadis 2 bulan. Dari Darul Hadis ke puasa 2 bulan. Semari, ya. Eman kan kalau kita ini gunakan yang tidak baik, padahal waktunya sebentar aja. Kalau kita enggak yang mungkin tidak kerasan, wis ocok direken gitu ya, ocok direken, wis serawongono kepada teman-teman, engkau selalu ilalang dewe. Mungkin jam sekarang ini enggak kerasan, serawongan sudah dolin apa jadi dipikir, nanti moro-moro wis besok lagi, gitu ya. Nah, itu. Tanpa terasa. Yang sekarang kelas 3 6 bulan lagi gak kerasa, gak ada 6 bulan, 5 bulan lah kurang lebih, 5 atau 4 bulan wis kelas naik wis kelas 4, sing kelas 4 wis kelas 5, sing kelas 5 wis kelas 6 yes, moga-moga terus ya, moga-moga terus. Mari ya, jadi waktu itu sangat sebentar sekali. Wa yanbaghi lahu an yasta'mila rukhas fi mawadhi'iha itu dot ya, kurang titik. Wa yanbaghi dan layak an yasta'mila mengambil ya, melakukan ar-rukhas keringanan-keringanan fi mawadhi'iha di tempat-tempatnya, indal hajati ketika diperlukan, indal hajati ilaiha ketika diperlukan, wa wujudi sababiha dan ada sebabnya. Nah, sampai lagi wayam bagi dan layak lahu bagi dia talabul ilm santri an yasta'mila rukhas menggunakan apa namanya keringanan-keringanan fi mawadhiha di tempatnya. Misal keringanan apa namanya salat jama ya, salat qasar, apalagi fi mawadhiha di tempat-tempatnya yang sesuai dengan syariat. Pokok ada kesempatan, ada keringanan dalam agama, lakukan. Nah, gitu ya. Sekalian juga mengamalkan ilmu. Indal hajati ilahi ketika perlu. Misalkan ini mungkin bagi yang thalabul ilm yang jalan ya. Kan dulu kan thalabul ilm itu bisa jalan sebenarnya. Jarang pondok zaman dulu. Mesti jalan orang pulang pergi lah. Ketika pulang pergi itu
siogianya keringanan-keringanan itu dilakukan, gitu ya. Sholat ya qasar, gitu ya kalau memang perlu. Sholat nanti dijamak kalau perlu. Kenapa? Buru-buru biar cepat sampai ke majelis taklim. Kalau pulang ke rumah biar cepat, nah gitu ya. Jadi ada banyak keringanan yang kalau bisa kita pelajari, kita amalkan. Wa wujudi sababiha, dan ada sebabnya. Tadi tuh mungkin dia safar ya, atau mungkin nanti kita rekreasi, mungkin ya ada rihlah di mana. Nah, kita kita melakukan keringanan-keringanan tadi, ibadah yang diringankan apa saja ya, kita lakukan. Fa innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu. Maka sesungguhnya Allah itu senang kalau dilakukan rukhsahu, keringanan-keringanannya. Allah itu senang kalau dilakukan keringanan-keringanannya atau kemurahan-kemurahannya. Allah itu kalau dilakukan senang. Tadi ya, Allah meringankan sholat bagi orang yang musafir, ya lakukan. Atau sakitnya parah, misalkan ya sakit parah. Termasuk sakit parah itu hal yang menyebabkan bolehnya jamak ya. Maka lakukan. Kalau memang dia kondisi sakit panas bukan ya. Nah, gitu ya. Tapi nanti ada aturannya, enggak sembarangan mau sakit titik jamak enggak boleh. Ya, jadi ada aturannya nanti. Kama yuhibbu, sebagaimana Allah itu senang an yu'ta azaimahu, dilaksanakan azaimahu, ketetapannya. Allah memberi hukum apa? Allah menetapkan suatu hukum apa, kemudian kita lakukan, maka itu hal yang dicintai oleh Allah. Gitu. Sebagaimana yuhibbu, dia Allah cinta ya. Anyu'ta, dilakukan azaimahu, ketetapannya. Hukum-hukumnya. Kemudian berikutnya wasamin, yang ke-8, hal-hal yang harus dilakukan atau adab-adab yang harus dilakukan oleh santri yang ke-8, an yuqallil isti'malal mata'im, mempersedikit penggunaan makanan-makanan. Mempersedikit makanan aja dalam menggunakan makanan atau mengkonsumsi makanan-makanan. Allati hiya min asbabil baladah, yang mana makanan tadi termasuk penyebab al-baladah, penyebab tumpulnya otak, atau tumpul otak, dedel, bebel ya. Jadi makanan-makanan yang menyebabkan bebel, lalian, ada makanan-makanan tertentu. Wa dha'fil hawas, dan lemahnya panca indera, ngantuan ya. Itu harus ditinggalkan makanan-makanan itu. Yang pasti harus kenyang-kenyang ya, kenyang-kenyang mesti ngantuk. Apa contohnya? Ketufah, seperti apel. Buah apel yang masam ya, kecut. Buah apel yang masih kurang matang. Apel si enom teh makan, kecut kan. Nah, itu menyebabkan baladah, menyebabkan bebel, lalian. Ya, gitu. Jadi umumnya semua makanan-makanan yang rasanya kecut, buah-buahan yang masih kecut gitu, itu mesti menyebabkan tumpulnya otak. Makanya kalau makan buah-buahan cocok yang mentah, cari yang manis, cari enak, nikmat ya. Kalau suka yang kecut itu kok ya aneh kan, orang mesti milih yang manis, nanti kok ada orang kok milih yang kecut. Nah, itu. Dulu ada Al-Imam Abul Qasim Al-Ghazzi, ya siapa? Al-Imam Abul Qasim Al-Ghazzi, pensyarah kitab Abi Suja. Apa itu nama syarahnya?
Fathul Qorib Al-Mujib. Beliau ini seorang yang jenius. Ya. Saking jeniusnya, saking cerdasnya terus sampai apa dia? Ilmu itu yang datang kepada dia seperti ibarat apa namanya? Selang gitu ya. Selang yang apa tadi? Yang keras gitu ya, yang banter gitu. Sehingga beliau ini tidak sempat kadang-kadang nggak sempat istirahat kenapa? Karena ilmu yang datang pada dia itu harus diluapkan gitu ya, luapkan dengan karangan-karangan ditulis gitu. Kalau enggak ya mungkin jebol mungkin ya, karena saking apa namanya, saking ilmu itu masuk ke dia ini saking banternya gitu, saking cepatnya. Jadi ibarat yang dikeluarkan sama yang masuk itu sebanyak yang masuk. Kalau kita kan enggak kan? Yang masuk enggak ada, yang keluar ada. Yang keluar tok yang ada. Masuknya sulit. Lah ini yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Jadi kalau dia sudah diluapkan di luar, mungkin ada ilmu gitu ya, ada futuh dikeluarkan, diajarkan, sudah. Nanti datang futuh lagi. Ditulis jadi karangan, jadi kitab, nanti datang lagi begitu. Nah, makanya kata beliau ini untuk mensiasati supaya madat ini agak berkurang, kecerdasan yang ada di mana di otaknya agak berkurang, maka beliau makan yang kecut-kecut. Nah, ketika dia sudah makan itu maka netral lagi, begitu. Nah, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Lah kita ojo makan yang kecut-kecut, ojo niru dia ya, ojo niru beliau ini karena saking ibarat madatnya ini kederesan gitu ya, jadi nggak nampung otaknya. Lah kita nggak ada madat di kita ini ya, nggak ada yang masuk, ojo kayak kecut-kecut tambah entek ya, jangan. Nah, gitu ya. Katufahil khamid, nah, seperti apel yang masam, yang kecut. Wal baqila, baqila ini kacang sayur. Apa kacang sayur ya? Enggak mana? Kacang-kacangan. Lah kita tiap hari makan kacang panjang. Wallahu alam ya. Tapi begitu di kitabnya. Kacang-kacangan atau kacang sekalian, mungkin sama kacang tuh ya. Kacang kan gitu kan ganggu. Kacang ini termasuk makanan, ada makanan setan. Kacang itu kalau tidak habis tidak bakal berhenti. Wa syurbil khal, minum cuka. Minum cuka. Kalau masih nyantri jangan banyak minum cuka. Kalau bisa enggak usah. Ya cuka. Walaupun di hadis itu mengatakan sayyidut ta'am al-khal itu, tapi ini di sisi lain karena menyebabkan semacam itu bagi santri enggak usah. Ya, mungkin kalau sudah selesai mungkin ya nanti kita di rumah buat campurannya makanan enggak apa-apa. Tapi kalau kita nyantri gini jangan banyak minum itu. Ngurangi, kalau memang biasa makan yang ngurangi. Wa kadzalika mayuksiru istimaluhul bulgham. Wa kadzalika, dan begitu juga mayuksiru, apa yang menyebabkan banyak, istimaluhu ketika dipakai menyebabkan banyak, al bulgham dahak. Makanan yang menyebabkan banyak dahak. Apa? Makanan berminyak. Oh, kita makan berminyak jagonya gorengan. Ya semua makanan apalah ya, mungkin nanti bisa tanya-tanya ini yang menyebabkan dahak banyak. Yang pasti gorengan atau makanan yang berlemak itu banyak biasanya menyebabkan dahak banyak. Al-mublit lidhihin, yang dapat membuat tumpulnya akal pikiran.
Ya sama ya, yang dapat membuat al-balid. Balid ini bodohnya pikiran. Din itu pikiran, otak. Nggari bodohnya otak. Wal muskil lil badan, dan memperberat badan. Ya kan? Makanan yang berminyak ini yang pasti yang secara dohir dapat memberatkan badan, gara lemu, males, ya kan? Terus juga ke otak sini juga berpengaruh, nah, gitu ya. Maka kalau bisa dikurangi, ya makanan-makanan yang bagus lah, gitu ya. Kakasratil alban wasamak wa asbahu dalik, seperti banyaknya seperti terlalu banyak alban, susu bagus, cuma kalau terlalu banyak enggak bagus bagi santri ya, karena lemaknya juga banyak di dalamnya, gari lemu. Santri iso ojo lemu ya. Yang sudah lemu biarkan lemu, iso kurusna titik, sing kurus ojo teman-teman. biasa aja. Anak lemu, tapi sekarang anak sudah mulai diet ya. Katanya orang rotok guru didik. Ketahuilah orang gemuk itu tidak bakal enak. Menurut pengalaman, orang gemuk mesti tidak enak. Kalau ada orang gemuk merasa enak, oh ini rotok aneh, rotok kelainan jiwa. Tidak enak, enggak ada enaknya. Ya. Jalan kesel, duduk menggos-menggos, terus tidak ada enaknya. Apalagi dia kalau ada rombongan masuk ke situ, wah baik. Ya, kursinya mestinya 2 orang, ini kena orang gemuk 1. Ojo nyendir ya, enggak. Ya. Soalnya anak gemuk, anak ngomong anak sendiri, bukan orang lain. Tapi serotok gurus sekarang. Ya, jadi seperti banyak banyak minum susu, wasamak ikan. Nah, jadi ya nggak boleh makan, bukan tidak boleh, harus susu harus. Cuma ya paling tidak kalau di sini seminggu sekali kan ada susu kan biasanya. Sekarang seminggu sekali, atau ikan itu yang nggak tiap hari. Ya. Wa asbah dzalika, dan lain-lain banyak. Nanti itu bisa bisa ditanya apa saja. Wayam bagi an yajtaniba ma yurisun nisyan bil khasiyah, dan layak meninggalkan apa yang menyebabkan an-nisyan lupa, bil khasiyah secara khusus, bil khasiyah ya secara khusus. Apa itu contohnya? Ka'akli asari su'uril far, ka'akli asari su'uril far, ya. Seperti memakan bekasnya makanan yang sudah dimakan oleh tikus. Alasannya eman, tapi ini jadikan lupa. Tapi aku baca karena tikus ojo dimakan. Ya. Eman zat enak inilah. Tadi tuh kebacut gitu ya. Saya kucing saya lumayan, kucing ini ada ada hadisnya kan. Lah tikus ini kan mbode di tempatnya. Ya. Memakan asar bekas suril far, bekas makanan yang sudah dimakan tikus, sisanya. Ya. Wa qiraati alwahil kubur, dan membaca ini maisannya kubur. Alwah ini sabak, lauhun, maksudnya itu maisan kan ada tulisannya kan, ada tulisannya almarhum fulan gitu ya, itu nggak boleh dibaca, coba dibaca itu. Lah terus kalau saya mau nyari, coba dibacain tok kan bisa kan ya, coba fulan jangan ya, jadi dibatin aja, bukan baca. Kalau ngerasa nih enggak, kita bicara, oh itu kubur siapa itu? Oh itu kuburannya tuh namanya fulan. Cuma kan enggak baca kan, beda.
Ya. Kuburnya fulan mana? Ah itu tuh, itu. Telon, nah gitu. Ya. Terus kalau baca fulan gitu ya. Nanti baru belajar ABC terus ke sana atau baru belajar Quran abatasa tulisannya Arab dieca. Nah, itu nanti menyebabkan lupa. Wa qiraati alwahil kubur, membaca maisan di kubur. Ya, membaca maisan, tulisan di maisan di kubur. Kemudian waddukhul baina jamalain. Waddukhul baina jamalain. Apa tadi? Masuk lewat di antara dua onta, jamal, dua ekor onta. Jadi ada dua ekor onta di jalan gitu ya, dia masuk di tengahnya, masuk ke sana. Ini menyebabkan lupa. Ya masuk akal ya. Lupa beneran atau dia mungkin saat itu bakal lupa juga. Kenapa? Bingung kan? Kok dipepet bahaya ya. Ada dua ekor unta jalan, dia lewat di tengahnya. Ini kan juga bahaya. Nah, itu juga menyebabkan lupa. Tapi di sini nggak ada. Kalau yang ini nggak ada. Ya, untuk yang satu ini kemungkinan besar kita tidak bakal melakukannya. Baina jamalain makturain. Nah, makturain yang ditarik apa ya? Dua ekor unta yang ditarik, ya mungkin ditarik orangnya. Wa ilqaul kumal hayyan, dan melempar kumal itu kutu. Melempar kutu dari rambut kita dalam keadaan hidup. Ini juga menyebabkan lupa. Terus gimana? Dibunuh. Nah, kan gitu. Ini kan kotoran kan. Makanya orang-orang tua dulu kalau ngambil kutu di rambut kan mesti dipites kan. Kalau enggak bukan dimakan, dipites sama giginya kadang-kadang. Ya mungkin saking ya apanya atau mungkin mengamalkan ini. Ya, jadi enggak membiarkan mati hidup atau dilempar dalam keadaan hidup, tapi dibunuh dulu. Nah, jadi melempar kutu yang dalam keadaan hidup. Ini menyebabkan lupa. Ini salah satunya di antaranya, banyak nanti. Ya. Lebih banyak lagi nanti bisa dibaca di kitab Ta'lim yang kemarin kita baca itu. Jadi intinya santri itu hendaklah menjaga makanan, ya gitu ya. Kalau makan tidak banyak-banyak, seperlunya kalau bisa. Kemudian menjauhi makanan-makanan yang menyebabkan bodoh, yang menyebabkan lupa. Dan juga meninggalkan hal-hal yang menyebabkan lupa secara khusus. Bukan masalah makanan. Apapun yang menyebabkan lupa harus ditinggalkan. Senggare lalian gitu ya, itu ditinggalkan. Apa saja? Ya, mungkin kita tidak tahu, nanti orang lain tahu. Misalkan ya, Leo cole itu sampean kok lalian. Nah, berarti nggak usah dilakukan. Nah, gitu ya. Karena banyak nanti hal-hal yang menyebabkan lupa itu banyak. Entah dari hadis, entah mungkin dari kebiasaan orang, kalamnya orang. Nah, maka kita kalau tahu gitu ditinggalkan. Nah, gitu ya. Kemudian yang ke-9, an yuqallila naumahu. Nah, ini banyak sekarang di sini banyak, cuma sayang ya menyedikitkan tidur ini untuk apa? Nah, ya. Watasi an yuqallila naumahu malam yalhaqhu dararon fi badanihi wa dhihnihi. Mempersedikit naum tidur malam yalhaqhu darar, selama tidak menyebabkan bahaya fi badanihi, atau tidak, kalau yalhaq maksudnya yalhaq tidak memasukkan, tapi di sini maksudnya menyebabkan ya. Tidak menyebabkan bahaya fi badanihi, di badannya, wa dhihnihi, dan di pikirannya. Karena orang tuh kalau kadang-kadang kalau kurang tidur nanti sumpek. Nah, jadi harus tidur. Apalagi pelajar ini harus fresh. Ya. Jadi harus kita jaga tidur juga. Ya, jangan banyak-banyak, cuma dijaga, diatur tidurnya.
Ojo turut tok gitu ya. Kapan waktunya tidur ya segitu, waktunya bangun ya bangun. Ojo ndak tidur sama sekali, bahaya. Ke badan bahaya, ke pikiran bahaya. Ya. Tidur tok juga nggak enak, nggak ada abu ya. Abu, ketoro ya. Wala yazida fi naumihi fil yaum wal laila ala samani saat, ini paling maksimalnya tidur. Dan tidak lebih dalam tidurnya sehari semalam itu lebih dari 8 jam. Ala samani saat, lebih dari 8 jam. Minimal ya, apa maksimal ini? Maksimal. Maksimal tidur 8 jam. Syukur-syukur kurang, alhamdulillah. Ya. Kalau lebih dari itu berarti melampaui standar. Standarnya tidak seperti itu. Ya, jadi paling banyaknya tidur tuh sehari semalam 8 jam. Makanya harus dijaga. Ya. Wahwa sulusuz zaman, 8 jam itu adalah sulusuz zaman, 1/3 waktu. Ya. Jadi kalau kita tidur 8 jam berarti 1/3 waktu berarti kita sudah dihabiskan untuk tidur. Tapi ini sudah standar. Fa in ihtamala haluhu aqal minha, ya, fa'al. Kalau bisa keadaannya itu bisa menanggung, bisa mampu gitu ya. Keadaannya itu mampu untuk menanggung lebih dari 8 jam, badannya bisa menanggung resiko tidur lebih dari 3 jam, lebih dari 8 jam, fa'al, lakukan, tidak apa-apa. Ya gitu ya. Mau 5 jam tambah bagus, 4 jam. Ya, berarti separuhnya standar. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, boleh ya. An yuriha nafsahu, untuk mengistirahatkan dirinya. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, boleh. An yuriha nafsahu, untuk mengistirahatkan dirinya. Wa qalbahu, dan hatinya. Wa dhihnahu, dan ini pikirannya ya, dhihn, otaknya, pikirannya, hati, otak ya, hatinya. Wa dhihnahu, dhihnnya, pikirannya, otaknya diistirahatkan dulu. Wa basarahu, dan matanya, penglihatannya. Idza kalla, apabila bosan, syai'un, sudah jenuh gitu ya, bosan ya, sedikit min dalika, dari itu. Wa dha'ufa, dan sudah lemah, enggak apa-apa, jadi kita sesaat itu nanti kita harus mengistirahatkan total ya. Jadi kita harus istirahat total. Wes ojo di pondok, kudu keluar gitu ya. Kalau kita mondok ojo keluar. Wes kitab tinggalkan. Wes ojo apalan, penting sholat tok. Sholat sawiritan otomatis ya. Wes kitab semuanya tinggalkan. Untuk apa? Biar kita ini biar fresh gitu ya. Ya tadi pikiran yang setahun kita buat mikir belajar, sekarang sudah kosongkan paling tidak sehari 2 hari. Dengan apa? Rekreasi. Aha, jadi rekreasi ada dalilnya di sini ya, tanazzuh. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan ojo rekreasi lapo, loh, tidak apa-apa ya. Kalau ente enggak rekreasi karena ente bukan santri, tidak masalah. Kalau kita santri harus rekreasi. Kalau kita belajar setahun ini kalau enggak di refresh gitu ya, kalau bahasa kita tuh, kalau enggak dikosongkan, kita bisa stres, kan bahaya. Jadi sesaat kita rekreasi keluar, gitu ya. Maka nanti sudah kudu direncanakan berarti ya. Rencanakan rekreasi sekiranya wis rakse-rakse sehari 2 hari. Ya. Ujian mari rekreasi, ya kan gitu. Bitanazzuhin. Nah, ya. Bitanazzuhin, dengan apa? Dengan tanazzuh. Tanazzuh itu berekreasi. Ya. Wa tafarruj, dan bersantai gitu ya, tafarruj bersantai.
Tanazzuh berrekreasi atau bahasa lainnya mencari hiburan, ya mencari kesenangan. Di mana ya terserah kesukaannya apa. Suka ke pantai mungkin ya, cuma cocok pantai yang pantai untuk cari pemandangan. Hutan mungkin ya, biar fresh, cari alam yang jernih. Nah, kemana? Rekreasi ke kota ya, bukan rekreasi itu namanya. Ya Kembaran enggak apa masih lumayan sepi. Ya, nang buritan tapi ada dalan ya padha ae. Ya. Mungkin ke gunung, mungkin enggak apa-apa gitu ya, itu namanya rekreasi. Ya. Cari hiburan, cari apa? Kesenangan. Wa tafarrus, apa tadi? Dan apa tadi? Dan bersantai. Fil mutanazzihat di tempat-tempat apa namanya? Di tempat-tempat hiburan. Ya tadi ya. Tempat hiburan yang tidak ada maksiatnya, bukan ya. Ya tadi ya gunung, ya. Hutan, pantai. Mungkin di manalah terserah. Banyak tempat-tempat itu. Bihaitsu yaudu ila halihi wala yudhi alaihi wala yudhi alaihi. Bihaitsu yaudu ila halihi, sekiranya kembali kepada keadaan semula. Nanti sekiranya bisa apa namanya? Bisa fresh lagi. Bisa ndak bisa pikiran nanti bisa normal lagi, bisa raksi lagi gitu ya, bisa senang lagi. Wala yudai alaihi, dan apa tadi, tidak menyia-nyiakan waktu otomatis ya, rekreasi secukupnya maksudnya. Wala yudai alaihi, dan tidak menyia-nyiakan waktu, tidak lama-lama. Kalau mau rekreasi sak minggu ya hocar ya mau rekreasi sehari lah 2 hari enggak apa-apa. Ya, kalau saat minggu rekreasi apa namanya? Atau mungkin ziarah wali ya, ziarah wali boleh seminggu karena dia ada plusnya apa? Ada plusnya ya. Ziarah wali rekreasi sambil jalan-jalan. Nah, hatta sabulan enggak apa-apa. Nyelusuri wali sak dunyo. Ya, misalkan ini enggak apa. Sampai wali Hadramut. Ya, saulan misalkan. Enggak apa rekreasi. Itu manfaat. Cuma kalau cuma rekreasi biasa yang enggak ada unsur apa namanya? Islaminya apa namanya itu rekreasi apa? Wali itu namanya religi ya, rekreasi yang tidak ada unsur religinya gitu ya. Religi itu maksudnya ke wali, itu ada religi. Rekreasi ke gunung ya sehari 2 hari. Kalau kenemenan nanti hilang nanti di gunung ya. Gitu. Kemudian yang ke-10 ini terakhir jam. Wal ashir an yatrukal ishrah fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairil jinsi khususan in kasara al-aibahu wa qallat fikratuh. Ya. Yang ke-10 an yatrukal ishrah, meninggalkan pergaulan. Nah, ini wis konco-konco di kampung tinggalan kabeh, itu enggak yanfa itu. Ya, sekarang kita ini temannya sudah, ya nanti kalau kita balik kampung konco lagi, cuma hati-hati jangan sampai kita kepengaruh ke pergaulan mereka. Kalau kiranya kepengaruh, ya enggak usah koncoan sama mereka. Ya, doakan saja nanti biar mereka ini bisa ikut gitu. Ini yang penting. Kadang kebanyakan orang mondok ini kadang-kadang atau belajar itu kadang-kadang tidak kuat pengaruh ke teman. Ya, nanti pulang pas liburan parane koncone. Ya. Wis cerita sembarang ya, iki lho HP-ku. Nanti gak apa ono gak oleh aku ya. Aku di pondok gak oleh, di omah gak oleh. Ada kampungan gitu. Akhirnya dia enggak kerasan. Iki lho pacarku. Waduh. Iki ngiming-ngiming kadang-kadang. Ya, nanti mondok gak iso ngene-ngene iki, gitu ya. Aku ya gak popol kan mondok, terus golek duit kerja, kepengaruh nanti. Makanya tinggalkan itu. Ini, fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi. Maka sesungguhnya meninggalkan pergaulan, ya, meninggalkan pergaulan itu adalah paling pentingnya. Ma yanbaghi, apa yang layak bagi belajar ilmu. Jadi hal yang sangat penting ini meninggalkan pergaulan.
Karena kalau kita nggak ninggalkan pergaulan, kita nggak bakal sukses. Tadi itu ya, digoda nanti, pasti digoda. Ya. Maka harus hati-hati ya. Makanya yang kalau liburannya lama, kebanyakan males apa namanya? Males balik lagi. Kenapa? Ya sedikit banyak ada iming-iming dari teman-teman itu. Delok mereka kok bebas ya. Delok mereka kok ya apa. Padahal mereka ya aslinya soro podoai. Kalau dipikir nikmatan kita sebenarnya yang di pondok itu. Mereka itu bisa begitu, ya begitu tok sebentar. Karena dia ketika hari raya kan yang dilihat. Pas liburan seminggu kerja. Tapi ketika kita balik ke pondok, dia balik kerja. Soro dia. Kita di sini enak-enak, ya enggak mikir apa-apa. Di sana yang konco-konco kita mulai pagi setengah 6, jam 6 siap-siap kerja, nanti jam 5 pulang. Ya. Apa enaknya? Enggak ada enaknya. Kadang ada sebagian kita iri daripada itu. Pengen kerja aku. Nah, gitu ya. Lo kerja ya. Kerja apa? Mulai jam 6 loh ya. Jam 6 siap-siap berangkat. Ya kalau kerjanya nulis di kantor jadi sekretaris, enggak, kulibat soro. Ya, kulibatu soro. Ya, gitu ya. Ini nikmat sudah. Wis kadang sama Allah ditakdir jadi thalabul ilm, enak sudah. Ya. Wis ndak lapo-lapo di sini pokoknya ngaji, insya Allah bakal manfaat. Kemudian dia apa tadi sudah ndak mikir apa uang misalkan, wis insya Allah datang sendiri. Terlebih kalau kita ikhlas, niat kita ikhlas belajarnya itu, orang tua kita mesti nanti digampangkan rezekinya. Tapi harus kita ikhlas, kita benar-benar doakan orang tua kita. Jadi kita robah, kalau dulu mungkin ada kurang baiknya, robah niat kita. Yang ndak baik itu harus ditobati. Niat yang ndak baik ditobati. Pekerjaan dulu yang pernah ndak baik ditobati. Doakan orang tua, rezekinya gampang begitu. Pasti gampang loh. Ini jaminan Allah kok. Maksud ada santri misalkan sulit, layak apa? Berarti Allah bohong, Nabi bohong kalau gitu. Wes belajar kok tambah melarat, kan berarti Nabi bohong kan? Bohong kan Nabi? Yang salah Nabi ya enggak ya kita ya. Jadi kita ini bukan nyalahkan ya, maksudnya koreksi diri. Oh yo kok tetap sulit saya ini ya. Padahal wis ngaji, wis nyantri. Ya. Kok sulit kenapa gitu maksudnya. Padahal janji Nabi apa? Man ta'allama baba minal ilmi razaqallahu min haitsu la yahtasib. Sak bab tok ya, satu bab tok dia pelajari, rezekinya la yahtasib. Wah saya kok tambah seret. Wa yahtasib tambah seret. Gitu ya, wes digolek wes seret. Sing bohong Nabi apa kita gitu ya. Makanya mungkin yang merasa begitu dikoreksi diri kita, jangan-jangan yang salah saya begitu, jangan-jangan saya yang salah, jangan-jangan niat saya salah, jangan-jangan niatnya benar, cuma saya punya pekerjaan amalan yang tanpa sepengetahuan saya ternyata ini salah, saya belum tobat begitu ya. Ditobati ya, nah. Harus koreksi diri. Ya kan tadi ya, enggak sesuai dengan apa namanya? Enggak sesuai dengan fakta kan gitu kan. Masa Nabi bohong kan enggak kan? Jangan Nabi sudah bilang juga. Allah di hadis qudsi sudah bilang ya ard ya wahai bumi berikanlah pada rezeki itu pada orang yang belajar semua makhluk menurut kadar keringat mereka. Illa talabul ilm kujal belajar ilmu, maka sesungguhnya kata Allah Ta'ala di hadis qudsi itu, aku yang jamin mereka, ente jangan urusan dengan orang santri. Bumi tidak boleh ngurusi santri, itu langsung Allah ya kan? Beb Ali kan sudah di Tanjung ya, di Tanjung Beb Ali menjelaskan masalah itu. Saya yang salah sopo, makanya lupa nah Al Habib Muhammad bin pokoknya salah satu minal habaib anak kemarin lupa, ada di Fadil Mukhtaroh, ada dia bisa dilihat lagi di Fadil Mukhtaroh, bisa dilihat, anda lupa namanya. Jadi ada seorang yang mengeluh atas kekurangan dia, kefakirannya dia kepada seorang ulama minal habaib nih. Akhirnya sama ulama tadi dinasihati, nggak disuruh kerja. Solusinya ente ta'alam. Dia ngeluh, ya Habib, saya ini tidak punya uang, saya ini tidak punya apa namanya, wes sumpek, wes apa tadi, pailit, wes sembarang tuh. Wes ya Habib, entek sudah, kita ini susah. Wes ibarat wes sembarang ya, bukan punya utang atau apa mungkin ya, ngeluh saking nggak betah, ngeluh ke Habib tadi.
sama bet langsung dinasihati, ta'alam, ya. Bawa kitab, kalau tidak punya beli, ya, utang, pulpen, buku, bawa hadirah majelis taklim. Tambah suruh ngaji, tidak disuruh kerja. Loh, ya iya ngaji sudah. Niat yang baik belajar. Kenapa? Kita lihat tuh, janjinya Nabi, Allah juga berjanji di hadis qudsi, Allah langsung yang jamin, yang di Nabi di hadisnya satu bab dapat menghasilkan rezeki layak tasib. Loh ya benar. Kan berarti kan penyebab rezeki dari belajar itu. Ya makanya. Ya. Jadi yopo ada di belajar di sini ya. Perubahan hidup ini ada di ngaji gini nih, bukan di kerja sebenarnya ya. Ya mungkin yang bagi yang bisa kerja, cuma artinya ya kalau kita bisa sabar ya ada di ngaji gini nih. Makanya tadi kalau ketika ada sesuatu kok enggak sesuai kenyataan, sesuai fakta, cek diri kita ada apa. Ya. Kok tambah seret, kok uang tua aku tambah seret ya benih. Oh cocok saya ini, kualat gara-gara saya, begitu. Ya. Nah ini kita lanjutkan lain kali insyaallah. Semua ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan.